Oke, kembali lagi teman-teman saya semua. Selamat malam. Kali ini pembahasan saya akan membahas mengenai teori dividen, yang mana ini juga dipaparkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Mereka menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Dalam papernya, ini beranggapan bahwa semua investor bersikap rasional dalam arti selalu ingin meningkatkan kemakmurannya, dan mereka juga mengasumsikan bahwa capital budgeting policy juga tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Ini berkesimpulan bahwa kebijakan dividen seperti halnya struktur modal adalah tidak relevan. Dengan kata lain, bahwa pembayaran dividen akan mengakibatkan berkurangnya laba ditahan yang tersedia untuk pembiayaan investasi, sehingga perusahaan harus mencari atau menjual saham baru guna mengganti bagian laba yang ditahan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Selanjutnya, pemegang saham yang baru meminta tingkat keuntungan seperti halnya yang diminta oleh pemegang saham yang lama. Akibatnya nilai sekarang penerimaan pemegang saham yang lama menjadi semakin mengecil. Nah, penurunan ini persis sama dengan besarnya penerimaan dividen saat ini. Dengan demikian, bagi pemegang saham akan sama saja apakah menerima pembayaran dividen saat ini atau capital gain di masa yang akan datang. Paper ini juga, jika digabungkan dengan papernya yang pertama tentang struktur modal, maka memiliki implikasi yang sangat penting bagi manajer keuangan. Dengan asumsi pasar modal yang sempurna, maka nilai perusahaan yang hanya ditentukan oleh capital budgeting decision, karena keputusan ini akan menentukan aliran kas perusahaan di masa datang dan tingkat risiko aliran kas tersebut. Keputusan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan dananya atau financing decision, dan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan, tidak ada pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Dalam arti capital budgeting decision ini, jika keputusan ini dilakukan oleh perusahaan yang mana laba akan ditahan ataupun dibagikan saat itu juga, maka tidak ada pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori portofolio dan capital asset pricing model. Portofolio adalah sekumpulan aset
baik aset real maupun aset finansial. Pengelompokan aset dalam satu portofolio mempunyai implikasi yang sangat luas bagi manajer keuangan. Harry Markowitz yang memperoleh Nobel Prize di bidang ekonomi tahun 1990 dapat disebut sebagai father of modern portfolio theory. Satu hal yang penting dari karyanya pada tahun 1952 adalah bahwa secara teoritis risiko dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikan aset ke dalam satu portofolio, atau risiko aset secara individu akan lebih besar daripada risiko portofolio. Kunci utama dari pemikiran ini adalah bahwa return aset tidak selalu berkorelasi positif satu sama lain secara sempurna. Implikasi dari teori portofolio ini adalah bahwa investor hendaknya mengkombinasikan aset yang berisiko dalam satu portofolio untuk meminimumkan risiko. Selain itu, riskiness aset secara individu hendaknya tidak diukur seperti halnya jika aset tersebut dipertahankan sendiri, tetapi diukur dengan kontribusinya terhadap riskiness portofolio yang efisien. Nah, meskipun teori portofolio yang dikembangkan oleh Markowitz ini mengatakan bagaimana mengukur risiko, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik tentang hubungan antara return dengan risiko. Barulah 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1959, John Lindner, John Mason, dan William Sharpe mengembangkan yang namanya Capital Asset Pricing Model atau CEPM yang menunjukkan hubungan antara risiko dengan return. CEPM mendasarkan pada asumsi dasar yang mana pasar modal yang efisien dengan beberapa tambahan asumsi. Dengan CEPM dapat dijelaskan bahwa return suatu aset adalah fungsi dari risk-free rate atau tingkat keuntungan bebas risiko, tingkat keuntungan yang disyaratkan atas portofolio pasar, dan volatility return aset relatif terhadap return portofolio pasar yang ditunjukkan oleh koefisien beta. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan video saya mengenai teori dividen dan teori portofolio atau CEPM. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai jumpa.